Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam sapaan teduh YBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang tetap peduli dan tetap memperhatikan kami sampai pada hari ini. Beri kami hikmat agar kami mengerti dan memahami firman-Mu yang menjadi sapaan kami pada hari ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi sapaan kita diambil dari Yohanes 12 ayat 26. Demikian firman Tuhan bagi kita. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di hari ini kita kembali diingatkan mengenai pengertian dan panggilan gereja. Terlepas kita memahami gereja itu sebagai gedung atau organisasi, namun secara umum kita memahami bahwa gereja merupakan sekumpulan orang percaya yang berkumpul bersama untuk beribadah di dalam nama Yesus Kristus dengan tugas untuk membawa orang-orang yang masih berada dalam kegelapan kepada terang Tuhan. Sebagaimana pembelaan Rasul Paulus yang dengan berani menyatakan bahwa semua orang percaya memiliki tugas untuk menjadi pelayan dan saksi iman dan membawa keluar orang dari kuasa kegelapan kepada terang Tuhan dan dikuduskan. Bila kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 16 sampai 18. Artinya, tanggung jawab utama gereja adalah mewartakan Injil sebagai sebuah missio Dei ataupun misi Tuhan. Bila kita perhatikan renungan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, konteks ada banyak orang yang bersedia mau mengikuti Yesus. Terlepas motivasi atau tujuan mereka. Demikian juga banyak orang menjadi Kristen terlepas apa motivasi dan tujuan kita, maka kita mau menjadi Kristen. Namun secara khusus di ayat 26 ada beberapa poin diingatkan bila mengikuti Yesus, yakni pertama, kata barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Tentu ini mengingatkan kita, siapa saja mau mengikuti dan melayani Yesus diawali dengan kesadaran diri sebagai seorang hamba, dole korio, bisa kita bandingkan dalam Lukas 1 ayat 38 tentang kesadaran Maria sebagai hamba Tuhan. Yang kedua, di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Artinya, melayani dan mengikuti Yesus setiap saat bukan hanya aktif di dalam kegiatan-kegiatan gereja, tapi dimanapun kita dan apapun kita perbuat, kita tetap menyaksikan Kristus. Sejarah pertumbuhan jemaat mula-mula menunjukkan bahwa Tuhan turut bekerja bersama para rasul dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga banyak jiwa bertobat dan datang kepada Kristus. Artinya, ini menuntut keberanian mewartakan Injil kepada orang lain. Ukuran keberhasilan yang dipakai bukan seberapa banyak yang didapat, tetapi seberapa banyak melakukan misi. Gereja mula-mula dapat bertumbuh dan berkembang karena adanya gerakan misioner yang dilakukan oleh umat Tuhan.
tanpa kecuali. Semua jemaat memiliki kewajiban yang sama mewartakan Injil tanpa harus memikirkan siapa yang menjadi pendetanya atau misionernya. Dan yang ketiga, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa, bukan dihormati manusia. Karena tidak jarang kita melayani, mau dihargai dan dihormati, diterima, dan itu kepuasan diri kita. Terlepas yang dikatakan di dalam Roma 14 ayat 17 sampai 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Konteksnya ada perbedaan cara pandang soal makanan najis dan tidak najis. Bagi Rasul Paulus, itu tidak terlalu penting untuk dipersoalkan karena tidak ada hubungannya soal makanan dengan keselamatan. Tapi kita diingatkan untuk saling menerima dan menghargai. Jadi kesimpulan dari renungan kita pada hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melayani dan mengikuti Yesus, itu yang menjadi tema kita. Artinya, gereja sebagai individu diingatkan untuk memiliki motivasi yang benar, sadar akan kewajiban untuk mewartakan Injil, yang bukan sekedar tujuan menambah data jemaat atau keanggotaan gereja, tetapi didorong oleh kasih atau empati kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Demikian firman Tuhan bagi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali akan panggilan kami sebagai orang percaya, orang yang melayani, orang yang mengikuti Tuhan untuk tetap setia menyaksikan Tuhan. Meskipun tak jarang kami akan diperhadapkan kepada tantangan pelayanan. Namun penyertaan Tuhan menopang dan menguatkan kami, sehingga kami boleh merasakan dan diteguhkan bahwa Tuhan tetap beserta kami, Immanuel. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja GBKP Pondok Gede. Kami ingin mereka juga menghidupi panggilan mereka sebagai orang percaya untuk tetap menyaksikan Tuhan lewat kehidupan mereka, sehingga mereka hari makin bertumbuh dalam iman dan dikuatkan oleh karena Tuhan tetap menyertai mereka. Secara khusus buat setiap hamba Tuhan yang ada di GBKP Pondok Gede, baik pendeta, pertua, dan diaken, begitu juga emeritus, agar mereka memiliki visi dan misi yang sama dalam menjalankan panggilan pelayanan mereka, sehingga jemaat GBKP Pondok Gede makin diperlengkapi dalam bermisi. Pengurus gereja yang ada, Tuhan memberkati sebagaimana Tuhan memberkati hamba Tuhan yang ada. Penuhi mereka dengan Roh Kudus Tuhan dan cukupkan kebutuhan mereka dan kebutuhan pelayanannya. Jemaat Tuhan yang ada di GBKP Pondok Gede diperlengkapi dengan berkat-berkat Tuhan sehingga mereka semakin dimampukan menjadi berkat Tuhan sehingga mereka dapat berkarya dan berguna bagi orang lain. Setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati mereka juga. Berkat Tuhan senantiasa mengalir sehingga mereka makin diperlengkapi dan imannya juga semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ampuni kami dalam menyampaikan firman-Mu jika ada yang tidak berkenan bagi Tuhan, agar kami senantiasa makin diberkati dan makin bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kita bersama-sama berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih, damai tetap menyertai kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita.